Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya beri kesempatan untuk bertanya pada tema kali ini. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya langsung aja ya Ustaz ya. Jadi kita sebagai orang awam ini ya, dengan ya kita nggak bisa lah untuk menafsirkan Al-Quran sendiri kan. Pasti ada butuh beberapa kitab butuh kitab-kitab para ulama. Nah tapi ternyata kalau kita bandingkan tafsir, mungkin ada juga berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini. Contoh yang Quru tadi kan ada pendapat. Atau mungkin ketika menafsirkan ayat yang yang fabima rahmatin apa ya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu kan ada juga ulama yang mendalilkan itu sebagai dalam mulut Nabi. Ada juga yang enggak, itu bukan mulut Nabi atau gimana. Nah, kita sebagai orang awam, apakah kita cukup hanya mempelajari satu kitab tafsir saja? Misalkan saya mau jalan sajalah, atau mau Ibnu Katsir sajalah, atau kita butuh berapa sih kitab tafsir gitu minimal supaya kita itu bisa benar-benar paham Al-Quran dengan baik, makna yang sebenarnya Ustaz. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya yang jawab nih. Tentu saja Ustaz. Oh gitu. Kirain hostnya. Hostnya ngerti tafsir juga dia. Jadi pura-pura aja dia nanya padahal dia tahu gitu. Gimana? Ente jawab? Gini. Tergantung kebutuhan. Kalau kita cuman sekedar buat pakai sendiri doang, ya ibaratnya malam gak ada listrik, kita pakai senter buat pribadi udah cukup. Tapi kalau kita mau menerangi umat, kok modalnya cuma senter doang, itu nggak bisa. Mau jadi ustadz, bacanya kitab tafsir 1 biji, mana tafsirnya tafsir ijmali lagi kan, cuman tafsir yang terjemahan doang, nggak bisa. Karena nanti dia akan berfatwa ini itu yang sebenarnya nggak sesuai gitu kan. Nah tapi kalau kita buat pribadi doang, pengen tahu sih ayat ini apa sih artinya gitu kan, ya kita baca tafsir yang sifatnya ijmali sudah cukup. Kita bukan orang yang pengen mengetahui banyak hal gitu, pengen tahu ini Al-Quran lagi ngomong apa ya kayak gitu kan. Sekilas pengen tahu, oke. Tapi kalau mau lebih mendalam tentu baca tafsir. Nah tafsirnya ada 2 corak tadi saya bilang, ada tafsir ijmali global, ada tafsir tahlili yang mendalam. Nah biasanya kalau tafsir tahlili yang mendalam itu mencakup juga banyak pendapat para mufassir di dalamnya. Contoh Ibnu Katsir, itu beliau mengutip banyak pendapat para ulama di situ. Khilafiyahnya akan muncul. Apalagi kalau sudah sampai ke Al-Qurtubi, Al-Ahkam, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Wah itu lebih detail lagi gitu kan. Nah, jadi tafsir tahlil itu nanti kelebihannya adalah dia banyak penjelasannya. Sehingga kita akan menemukan perbedaan-perbedaan pendapat. Tapi punya kelemahan apa? Boring, kita bacanya banyak banget gitu kan, nggak selesai-selesai. Maka untuk itu kita padukan 2 hal. Kadang-kadang kita baca tafsir yang tahlili, yang global aja, tapi kadang-kadang kita masuk kepada tafsir yang tadi ijmali, yang ini yang tahlili gitu ya. Itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, kira-kira begitu. Ada lagi? Pak Sofyan silakan.